Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 103 ayat 8-12. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan, Yesus sahabat sejati. PPR 1 nomor 86. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19. Berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Silakan duduk, wata jemaat akan disampaikan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah adalah karunia ilahi yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita akan memuji kembali pujian kita dengan mengatakan bahwa kasih Tuhan tak terbatas, tak terbatas. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang sangat tak terbatas. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita bicara pada Tuhan, meskipun Tuhan sudah tahu apa yang akan kita omongkan kepada Dia. Karena dalam Mazmur 141 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang kuangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat yang akan disampaikan oleh petugas, namun kita akan memuji Tuhan kembali dengan suatu pujian bahwa mujizat itu masih ada, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
dan saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami dalam sepekan ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sudah lanjut usia, Engkau berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Marianing Harwianto, Ibu Sri Wahyuningsih, Bapak Rupdi Signaga, Bapak Liston Pardamaian, Ibu Yuliati, Ibu Rina Kusumastuti, dan Ibu Legina. Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan dari segala sakit penyakit yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sering mengandalkan kemampuan kami dan bukan bersandar kepadamu. Ajarkanlah kami Tuhan melalui setiap pergumulan yang ada Tuhan di jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami bisa saling mengampuni, memperhatikan dan mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kami dapat sehati, sepikir, sejiwa dalam melaksanakan misi kami, yaitu keluarga yang bergerak bersama dalam melayani Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa untuk kegerakan misi di tempat ini maupun di PIPKA. Kami berdoa supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Engkau cukupkan segala kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk kegerakan misi ini. Kami juga berdoa untuk majelis hamba Tuhan dan jemaat di tempat ini, khususnya untuk program-program yang telah direncanakan. Kami berdoa untuk pelaksanaan pembangunan penambahan ruang untuk ibadah anak. Kami berdoa untuk masa raya Natal 2024 dan buka tahun 2025. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menyediakan semua dana yang ada dan semua program-program yang ada ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pencarian calon hamba Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan seorang hamba Tuhan yang setia dan tulus melayani-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memberkati dan melindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk semua pemimpin kami, Engkau berikan hikmat-Mu kepada semua pemimpin kami. Engkau berkati dan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tuhan. Kiranya pemilihan kepala daerah ini dapat berjalan aman, damai, dan sejahtera, sehingga bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bijak dan mengayomi masyarakat yang ada di mana mereka Engkau tugaskan. Terima kasih Tuhan, doa-doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena memang nafas orang beriman adalah firman Tuhan dan doa. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Kita akan menyiapkan hati kita, membuka pikiran kita bersukaria untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyiapkan dengan memuji Tuhan kesukaan yang ceria. PPR 1 nomor 184.
Mas Yonatan. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu dan lawatan-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur bahwa sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang mempersiapkan hati kami, pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat sungguh-sungguh fokus, kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terlebih lagi kami rindu supaya firman ini dapat menjadi rema, dapat menjadi teladan, dapat menjadi yang kami teladankan di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Bapa, kiranya Kau memberikan hikmat, Kau memberikan kebijaksanaan sehingga apa yang hamba-Mu ini sampaikan merupakan yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini sedikit berbeda karena bacaan yang diambil dari dua kitab ya. Yang pertama diambil dari 2 Raja-Raja, ayatnya yang ke-14, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Kitab 2 Raja-Raja pasal 14, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada lagi penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit, jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Kita lanjut ke dalam bacaan yang selanjutnya yang terambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15b sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan terlebih lagi, mau melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita setiap hari. Ya, pada hari ini kita sedikit berbeda ya, kita membahas firman Tuhan dari 2 kitab. Ya, mungkin bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu
gratia excedit terminos, ya. Bahasanya keren ya, bahasa kekinian. Atau yang bisa diartikan yaitu anugerah mengatasi batas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, mungkin kalau kita melihat ya secara kasat mata, kedua kitab ini kalau kita pikir-pikir seolah-olah seperti tidak ada hubungannya begitu. Apalagi kalau kita lihat salah satunya yaitu kitab yang pertama, kitab 2 Raja-Raja diambil dari Perjanjian Lama, terus kemudian yang satunya kitab Matius dari Perjanjian Baru, di mana kedua kitab ini memiliki jarak waktu yang sangat berbeda. Kedua kitab ini berada dalam zaman yang berbeda, berada di dalam era yang berbeda dan juga berada di dalam masa yang berbeda. Bahkan jaraknya itu sangat jauh ya. Mungkin kalau kita lihat-lihat apa hubungannya dari kedua kitab ini begitu. Nah, akan tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama kedua kitab ini, di kedua-dua kitabnya terdapat dua orang tokoh ya, atau bisa kita sebut juga sebagai dua orang pria yang sudah memiliki nama yang begitu besar, yang sudah sering kita dengar ceritanya di dalam Alkitab. Di mana yang pertama, yaitu pria yang pertama di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi, yaitu merupakan seorang nabi. Ya, seorang nabi, ia adalah seorang putra dari Bapak Amitai. Dia adalah seorang pria juga yang melayani selama masa pemerintahan Raja Israel, yaitu Yerobeam II. Nah, itu pria yang pertama. Kemudian pria yang kedua yaitu adalah seorang tukang kayu. Adalah seorang putra dari tukang kayu juga ya, yang kita tahu yaitu Yusuf ya. Dan pria yang kedua ini juga melayani, melakukan pelayanan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, dan hingga pada akhirnya ia akan mati sengsara menderita di atas kayu salib. Nah, akan tetapi di tengah perbedaan itu dari kedua tokoh yang berbeda, kita bisa menemukan satu persamaan yang mana kedua-dua tokoh ini, kedua pria ini berasal dari daerah Galilea, ya, berasal dari daerah Galilea, di mana yang pertama yaitu Yunus dari Gad-Hefer dan juga Yesus dari Nazaret yang kita percaya dan kita kenal sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias yang kita percayai. Nah, dari kedua kitab ini mungkin kita bisa ya mulai menerka-nerka nih, ada sedikit gambaran ya, ada sama-sama dari daerah Galilea dan mereka semua yang satu seorang nabi, yang satu seorang Tuhan ya, Tuhan Yesus yang kita kenal, yang sudah melakukan banyak sekali mujizat. Mungkin di sini ada sedikit gambaran yang bisa kita dapatkan. Nah, lalu kita sekarang masuk ke dalam bacaan kita yang pertama, yaitu di dalam kitab Raja-Raja. Kita masuk ke dalam bagaimana seorang Nabi Yunus ini pertama kali muncul di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab Yunus baru pertama kali muncul yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja ini, dan ia hanya sekali saja muncul dan kemudian ia muncul kembali di dalam kitabnya ya, yaitu kitab Yunus yang sudah kita bahas, yang sudah kita renungkan bersama-sama selama beberapa minggu yang lalu. Nah, ketika Yunus ini melayani, ketika Yunus ini sedang bekerja pada saat itu, ia sedang berada di bawah pemerintahan yaitu Raja Yerobeam II. Ya, di mana Raja Yerobeam II ini dikenal sebagai seorang raja yang hebat. Bangsa Israel di bawah pemerintahannya, di bawah kepemimpinannya berhasil berjaya. Bangsa Israel berhasil menjadi bangsa yang besar pada masa kepemimpinannya. Karena apa? Karena ketika ia memimpin, ia berhasil mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat, yaitu merupakan perbatasan-perbatasan Hamat, mulai dari sungai Orontes hingga sampai ke Laut Araba atau di daerah dekat Laut Mati. Nah, ketika Tuhan pada saat itu mengutus Yunus untuk menolong Yerobeam, untuk membantu Yerobeam supaya bangsa Israel ini dapat mengembalikan kembali kedudukannya,
pada saat itu Raja Yerobeam ini baru pertama kali dilantik ya, bisa dibilang ia adalah baru menggantikan tahta ayahnya yaitu Raja Yoas. Nah, dan pada saat itu bangsa Israel ini sedang berada di dalam peperangan, sedang berada di dalam konflik yang besar dengan yang namanya yaitu bangsa Aram, sedang berperang dengan negara Aram, bangsa Israel. Nah, kita bisa melihat bahwa peperangan itu sebenarnya sudah dimulai dari masa-masa kepemimpinan dari kakek buyutnya si Yerobeam ini. Nah, yang pertama yaitu dimulai sejak zaman Raja Yehu. Ya, ini merupakan kakek buyut dari Yerobeam. Nah, pada saat itu Aram telah merebut banyak sekali wilayah Israel. Ya, yang merebutnya pada saat itu Raja Aram yaitu Hazael. Mereka berhasil mengalahkan seluruh daerah Israel di sebelah timur Sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan juga orang Manasye pada saat itu. Bahkan juga ia juga berhasil merebut tanah Aroer yang di tepi sungai Arnon yang dimiliki oleh orang-orang Gilead dan juga daerah Gasan pada saat itu. Ini ditunjukkan di dalam pasal sebelumnya ya, di dalam pasal 10. Kemudian ketika si Raja Yehu ini digantikan ya, ia digantikan dengan anaknya yaitu Raja Yoahaz, ya ini merupakan kakek dari Yerobeam, dan pada masa inilah bangsa Israel itu semakin kacau, bangsa Israel semakin berada di dalam masa-masa yang menderita, sedang berada di dalam masa-masa yang sengsara. Bisa dibilang di dalam masa puncak-puncaknya ketika dipimpin oleh Raja Yoahaz ini, di mana ketika Raja Yoahaz ini memimpin, bangsa Israel ini takluk kepada raja-raja bangsa Aram, mulai dari Raja Hazael dan juga anaknya yaitu Ben-Hadad. Nah, bahkan kalau kita baca juga di pasal sebelumnya, kita bisa melihat bahwa angkatan perang yang dimiliki oleh negara Israel itu sampai benar-benar mau habis. Ya, disebutkan di dalam Alkitab bahwa sisa angkatan perang Israel yaitu hanya tersisa 50 orang berkuda, 10 kereta, dan juga 10.000 orang berjalan kaki. Ya, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel benar-benar mengalami kemunduran, benar-benar merasa terjajah oleh bangsa Aram. Nah, kemudian ketika Raja Yoahaz ini pada akhirnya lengser ya, mati, kemudian ia digantikan oleh anaknya yaitu Raja Yoas. Ya, Raja Yoas ini bapaknya Raja Yerobeam. Nah, ketika masa Raja Yoas ini bangsa Israel mulai ada perubahan, mulai ada sedikit ya kebaikan, karena pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Yoas, bangsa Israel berhasil 3 kali menaklukkan bangsa Aram, yaitu juga karena dibantu oleh Nabi Elia, karena ia dibantu sehingga bangsa Israel bisa memukul mundur bangsa Aram itu sebanyak 3 kali. Dan puncaknya ketika bangsa Israel betul-betul berhasil berjaya, ketika bangsa Israel betul-betul bisa berhasil mengambil seluruh wilayah kedudukannya, yaitu pada masa Raja Yerobeam ya, yang sudah kita baca tadi ayatnya. Di situ Raja Yerobeam berhasil mengambil kembali seluruh wilayahnya yang sudah direbut oleh bangsa Aram. Bangsa Israel juga berhasil menegakkan kedaulatannya pada masa kepemimpinan Raja Yerobeam. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan, perjalanan pemerintahan, kerajaan bangsa Israel dari waktu ke waktu. Ada masanya ketika bangsa Israel sedang benar-benar terpuruk, sedang benar-benar terhina ya, mereka benar-benar merasakan sengsara. Dan juga ada waktunya ketika mereka pada akhirnya berhasil bangkit, mereka pada akhirnya bisa berhasil bangun dan mengambil alih seluruh tanah yang dimilikinya. Nah, di sini ada peta ya, ini peta wilayah yang diperebutkan oleh bangsa Israel dan bangsa Aram pada saat itu. Ya, mungkin ini terlalu kecil, nggak terlalu kelihatan, tetapi di sini ini gambaran wilayah-wilayah yang diambil oleh
bangsa Aram pada saat itu. Ya, dikatakan tadi di dalam Alkitab bahwa di daerah timur Sungai Yordan itu semuanya direbut oleh bangsa Aram, yaitu mulai dari Gilead, mulai dari daerah Sungai Arnon dan juga daerah Basan, itu semua diambil oleh bangsa Aram. Nah, hingga pada akhirnya ketika Raja Yerobeam ini memimpin, semua daerah itu akhirnya bisa diambil alih sampai ke Laut Araba itu. Raja Yerobeam II berhasil mengembalikan daerah Israel dari daerah masuk Hamat sampai ke Laut Araba. Nah, itu peta bagaimana perebutan kekuasaan, perebutan wilayah yang pada saat itu terjadi. Peperangan yang terjadi di antara bangsa Israel dan juga bangsa Aram. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pemberitaan tentang Nabi Yunus, ya, bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Yunus pada masa pemerintahan raja-raja di Israel. Nah, kita dapat melihat bahwa Nabi Yunus ini betul-betul melihat secara langsung, Nabi Yunus ini betul-betul merasakan secara langsung bagaimana kebangkitan yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi juga Nabi Yunus menyaksikan bagaimana masa-masa awal, masa-masa suram, masa-masa sengsara yang dialami oleh bangsa Israel. Yunus menyaksikan bagaimana pahitnya kesengsaraan. Yunus menyaksikan bagaimana tersiksanya bangsa Israel pada saat itu. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel itu sudah benar-benar hampir lenyap, sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah, sudah tidak ada lagi penolong bagi bangsa Israel. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan bangsa Israel yang pada saat itu sudah benar-benar tersiksa, sudah benar-benar kehabisan, bahkan angkatan perangnya pun sampai benar-benar tinggal sedikit. Nah, ini Nabi Yunus benar-benar menyaksikan secara langsung, ia merasakan secara langsung, apalagi itu merupakan bangsanya sendiri. Tetapi ia juga bisa menyaksikan bagaimana awal-awal kebangkitan, ia diutus oleh Tuhan untuk membantu Raja Yerobeam, hingga pada akhirnya melalui Raja Yerobeam, kerajaan Israel dapat kembali lagi menjadi berjaya. Nah, penderitaan, kesengsaraan, dan semua hal yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu sebenarnya memang sengaja diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, Tuhan sengaja memberikan penderitaan kepada mereka, kepada bangsa Israel, karena pada saat itu bangsa Israel sudah melakukan dosa-dosa yang sangat jahat, melakukan dosa-dosa yang hingga pada akhirnya membuat Tuhan itu menjadi murka. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal 10 ayat 31 dan juga di pasal 13 ayat 2, di situ ditunjukkan bagaimana bangsa Israel itu betul-betul melakukan semua hal yang jahat, melakukan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan pun murka dan sengaja menyerahkan bangsa Israel itu ke dalam kepemimpinan bangsa Aram. Nah, tetapi meskipun memang Tuhan pada saat itu murka, ia menghukum bangsa Israel, ia memberikan kesengsaraan kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan masih menyayangi bangsa Israel. Tuhan masih mempedulikan keadaan bangsa Israel. Ia ingin menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dengan memberikan penolong kepada bangsa Israel, yaitu dengan mengutus Yunus, yaitu hambanya, sehingga pada akhirnya Yerobeam dapat mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk Hamat menuju Laut Araba. Nah, itu semua bagaimana gambaran bahwa Tuhan itu masih mengasihi bangsa Israel, meskipun ia memang merasa murka, ia menghukum bangsa Israel pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa merasakan bagaimana perasaan yang dialami oleh Yunus pada saat itu. Ya, memang Yunus pada saat itu ia merasa sedih, ia merasa prihatin dengan keadaan yang terjadi oleh bangsa Israel, yaitu bangsanya sendiri. Ia merasa benar-benar sedih, tetapi di satu sisi Yunus juga merasa sukacita, ia merasa bahagia ketika pada akhirnya bangsa Israel bisa kembali lagi berjaya dan bisa kembali lagi bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yunus itu betul-betul menyayangi, Yunus betul-betul mencintai bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Nah,
Kita lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu ini berbicara tentang paham universalisme dan juga partikularisme. Nah, jadi setelah berabad-abad, jadi jauh setelah keruntuhan negara Israel, yaitu dulu pada waktu zaman 721 tahun 721 sebelum Masehi, dan juga keruntuhan negara Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi, terdapat satu komunitas Yahudi, ya, satu komunitas Yahudi yang ingin memunculkan kembali sosok Nabi Yunus. Nah, kaum dari orang-orang Yahudi ini yang ingin menunjukkan bagaimana kecenderungan partikularisme ekstrim yang dimiliki oleh Nabi Yunus. Nah, apa itu partikularisme ekstrim? Yaitu paham yang menganggap bahwa anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, kasih yang dimiliki oleh Tuhan itu hanya ditujukan kepada bangsa Yahudi saja. Anugerah Tuhan itu tidak diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain, tetapi hanya ditujukan kepada bangsa Yahudi pada saat itu saja. Nah, salah satu komunitas Yahudi ini, mereka berusaha bersuara, ia memunculkan, mereka berpendapat bahwa Yunus, ya, Nabi Yunus ini dianggap sebagai juru bicara kenapa kok paham partikularisme ekstrim pada saat itu bisa menguat di tengah bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi menganggap bahwa hanya bangsanya sendirilah yang betul-betul akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh anugerah daripada Tuhan, sedangkan bangsa-bangsa yang lain itu tidak dikasihi oleh Tuhan. Nah, paham yang dimiliki oleh satu komunitas Yahudi ini, yang dimiliki oleh mereka ini disebut dengan paham universalisme, ya, di mana mereka memiliki paham bahwa anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu enggak cuma ditujukan kepada bangsa Yahudi saja, tetapi juga ditujukan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang ingin ditunjukkan oleh mereka. Mereka memiliki semangat, mereka menjiwai semangat dari Yesaya kedua, di mana anugerah Tuhan itu sebenarnya ditujukan kepada seluruh bumi, ditujukan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, dengan adanya dialog antara Tuhan dengan Yunus, kaum universalis ini berharap supaya kaum partikularis ekstrim, ya, itu dapat meninjau kembali sikap mereka yang keras dan juga konsep mereka yang sempit tentang anugerah kasih Allah. Itu yang ingin diprotes oleh mereka, itu yang ingin disuarakan oleh mereka, bahwa anugerah Tuhan itu tidak hanya semata-mata ditujukan kepada bangsa Yahudi saja. Nah, kemudian kita selanjutnya belajar dari tokoh yang kedua, ya, dari pria yang kedua yang terdapat di dalam kitab Matius, di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesus dari Nazaret, yang kita kenal, yang kita percaya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dan juga Mesias bagi kehidupan kita. Nah, jauh setelah berabad-abad, ya, setelah kepemimpinan Yerobeam, setelah Nabi Yunus membantu pelayanan Nabi Yerobeam pada saat itu, lahirlah seorang anak di dunia ini, seorang putra tukang kayu, yaitu Yesus dari Nazaret. Nah, di sini Yesus ini dipotret, digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, di judul perikopnya Yesus itu digambarkan sebagai Yesus hamba Tuhan, dikatakan seperti itu. Bahkan lebih lanjut lagi disebutkan bahwa Tuhan memberikan roh kepada Yesus ke atasnya, supaya Yesus ini dapat menyatakan hukum, dapat menyatakan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Nah, ini merupakan suatu yang berbanding kebalik dengan paham yang dimiliki oleh Yunus tadi, ya, di mana Tuhan Yesus memiliki paham universalis, dan Yesus memiliki paham bahwa anugerah Tuhan, anugerah kasih Allah itu sebenarnya ditunjukkan kepada seluruh bangsa, ditujukan kepada bangsa-bangsa, dan tidak hanya ditunjukkan kepada bangsa Yahudi saja, tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel saja. Nah, di dalam
Matius 12 ayat 18 di bagian C, di situ dikatakan bahwa Yesus akan memaklumkan hukum atau penghakiman kepada bangsa-bangsa. Nah, sebenarnya hukum dan juga penghakiman ini merupakan satu kesatuan, kesatuan yang saling bertali temali, tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya yaitu kerajaan Allah. Ya, jadi itu semua saling berkaitan, di mana penghakiman itu sebenarnya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana tegaknya keadilan yang harusnya ditujukan kepada orang-orang miskin. Ya, jadi penghakiman itu tujuannya supaya mereka yang tertindas, mereka yang sedang terpinggirkan itu supaya bisa memperoleh keadilan. Nah, di dalam kitab ini kita bisa melihat bagaimana penghakiman itu digambarkan sebagai seperti buluh yang patah terkulai, di mana penghakimannya yang diberikannya bukanlah untuk memutuskan buluh itu, ya, bukan untuk memutuskan buluh itu, dan juga sama seperti sumbu yang hampir pudar nyalanya tidak akan dipadamkan oleh Tuhan. Nah, jadi penghakiman yang diberikan oleh Tuhan itu ia memfokuskan penghakimannya yaitu kepada kaum-kaum yang tertindas, kepada kaum-kaum yang terpinggirkan supaya mereka memperoleh keadilan, bukannya malah mereka pada akhirnya dipadamkan ataupun dipatahkan. Nah, sedangkan hukum itu berarti yaitu terwujudnya kedamaian, terwujudnya kebaikan dan juga keselamatan. Nah, yang kita bisa pelajari dari dalam diri Yesus yaitu bahwa dia adalah seorang yang universalis, bahwa Yesus adalah seorang yang memiliki paham bahwa penghakiman, bahwa hukum, bahwa anugerah Allah itu sebenarnya ditujukan kepada seluruh bangsa-bangsa dan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi saja. Bagaimana tegaknya keadilan bagi yang miskin dan juga terwujudnya kedamaian, kebaikan dan keselamatan merupakan kerinduan dari semua bangsa-bangsa. Itu semua merupakan kerinduan dari seluruh bangsa, dari seluruh muka bumi ini sampai ke ujung-ujung pelosok. Nah, memang kita kalau memperhatikan di dalam masa-masa akhir kepelayanan Yesus, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus ini memfokuskan pelayanannya yaitu untuk mencari domba-domba Israel yang hilang. Ya, kita bisa melihat bahwa seolah-olah Tuhan Yesus itu memfokuskan pelayanannya untuk mencari domba-domba Israel yang hilang. Nah, akan tetapi meskipun begitu, di samping itu kita juga bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus tetap mau kok melayani bangsa-bangsa yang lain. Ia tetap mau melayani orang-orang yang berasal dari bangsa yang lain. Nah, contohnya yaitu seperti ketika Tuhan Yesus melayani seorang perwira di Kapernaum ya, yang hambanya sedang sakit, Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Dan juga ketika ada seorang perempuan Kanaan yang memiliki anaknya sedang kerasukan setan, Tuhan Yesus pun juga mau memberikan pelayanan. Jadi pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, fokus pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak hanya ditujukan kepada bangsa Yahudi saja, tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel saja, tetapi juga ditujukan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan bagaimana solidaritasnya kepada kita, kepada setiap manusia yang berdosa, kepada setiap manusia yang berdosa. Tuhan Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak manusia. Ya, dia mau menyebut dirinya anak manusia, padahal manusia itu adalah orang yang berdosa. Ini menunjukkan bagaimana gambaran dari solidaritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan juga di dalam masa akhir setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia memberitahukan, ia memerintahkan murid-muridnya supaya mereka mengabarkan Injil, supaya ia memberikan Injilnya kepada seluruh bangsa. Ia memerintahkan para muridnya supaya mereka dapat memuridkan segala bangsa, tidak hanya dimuridkan kepada bangsa-bangsa Yahudi saja, tidak hanya ditujukan kepada mereka. Nah, dari kedua pembahasan tadi kita bisa menemukan ada
perbedaan dari paham yang dimiliki oleh Yunus dan juga paham yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, Yunus dari Gad-Hefer memiliki pemahaman yang sempit. Ya. Yunus ini memiliki pemahaman yang sempit. Ia dicap sebagai salah satu kaum yang memiliki paham partikularisme ekstrim, di mana Yunus ini memiliki paham yang sempit tentang anugerah Allah, memiliki paham yang sempit tentang anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah. Yunus memiliki paham bahwa anugerah Allah, keselamatan yang diberikan Allah itu seharusnya cuma hanya ditujukan kepada bangsanya saja. Cuma hanya harus ditujukan kepada bangsa Yahudi saja. Bisa kita lihat ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang kemarin ya di dalam kitab Yunus pasal 1, ketika Yunus ini malah memilih melarikan diri. Ketika ia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Yunus memilih untuk melarikan diri. Ia tidak mau melayani mereka, ia tidak mau diutus oleh Tuhan ke sana karena ia menganggap bahwa orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak perlu diselamatkan, cuma bangsaku aja, cuma bangsa Yahudi saja yang perlu diselamatkan. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus mengutus dia untuk menolong bangsa Yahudi, menolong bangsa Israel pada masa kepemimpinan Yerobeam, Yunus ini langsung mau, ia tidak kabur, ia tidak protes kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika ia diutus ke Niniwe, ia memilih kabur. Nah, ini menunjukkan bagaimana paham dari Yunus yang memiliki paham partikularisme ekstrim ya. Ia menganggap bahwa keselamatan anugerah Tuhan itu hanya ditujukan kepada bangsanya saja. Berbanding kebalik dengan Yesus ya, Tuhan Yesus dari Nazaret. Ia merupakan seorang yang memiliki paham universalis, digambarkan sebagai orang yang memiliki paham universalis yang mau memberitakan kabar gembira Allah, kabar kerajaan Allah, anugerah kerajaan Allah itu kepada segala bangsa. Ya, berbanding benar-benar berbanding kebalik. Memang keduanya sama-sama memiliki tugas, keduanya sama-sama memiliki panggilan untuk membawa pesan pembebasan. Ya, Yunus membawa pesan pembebasan kepada bangsa Yahudi, tetapi ia hanya memfokuskan diri untuk memberikan pesan pembebasan itu kepada mereka. Sedangkan Tuhan Yesus membagikan pesan pembebasan itu kepada seluruh bangsa-bangsa, tanpa terkecuali. Ia membagikan pesan itu karena semua bangsa-bangsa rindu untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu yang pertama bahwa anugerah Allah itu menembus segala tembok pembatas. Ya. Sebenarnya anugerah Allah itu dapat melampaui segala batas. Anugerah Allah itu tidak hanya ditujukan kepada satu bangsa. Anugerah Allah tidak hanya pilih-pilih, anugerah Allah itu tidak pilih-pilih, cuma kamu tok, cuma bangsa-bangsa ini saja yang akan aku pilih. Tetapi anugerah Allah itu ditujukan kepada semua bangsa. Semua orang yang mau datang dan mengenal Dia juga sama-sama memperoleh kesempatan yang sama, juga sama-sama memperoleh berhak memperoleh anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang menjadi pergumulan bagi kita yaitu bagaimana caranya bangsa-bangsa yang lain bisa mendapatkan anugerah itu kalau mereka tidak pernah mendengarkan kabar sukacita yang dibagikan. Ya, bagaimana bangsa-bangsa yang lain bisa ikut memperoleh anugerah itu kalau mereka tidak pernah memperoleh kabar kesukaan. Bagaimana mereka bisa mengaku percaya, bagaimana mereka bisa pada akhirnya mengaku mengenal, mengimani kepada Tuhan Yesus, yaitu jawabannya di dalam pelajaran yang kedua, yaitu bahwa kita harus bisa menjadi orang-orang yang mau membawa pesan pembebasan. Ya, sama seperti Yunus dan juga Yesus, kita harus bisa menjadi orang-orang yang mau membawa pesan pembebasan. Tetapi janganlah kita membawa pesan pembebasan sama seperti Yunus yang hanya mau memberikan pesan pembebasan kepada bangsanya sendiri saja, yang hanya mau memberikan pesan pembebasan kepada bangsa Israel saja. Tetapi marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau memberikan pesan pembebasan itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Kita mau memberikan pesan pembebasan itu kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan.
Kita bisa memberikan pesan-pesan kebebasan itu melalui bagaimana tindakan-tindakan kita di tengah kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita setiap hari. Mari kita bersama-sama meneladani Tuhan Yesus yang merupakan seorang yang universalis dengan semangat Yesaya kedua yang membawa pesan pembebasan bagi semua bangsa. Janganlah kita menyimpan anugerah Allah itu hanya kita tujukan kepada diri kita sendiri, tetapi marilah kita menjadi terang, marilah kita menjadi garam yang bisa menyinari, yang bisa memberikan rasa asin di tengah kehidupan kita setiap hari, melalui setiap tindakan kita, melalui setiap perilaku kita, melalui setiap perkataan kita, dimanapun kita berada, di tengah pekerjaan kita, di tengah lingkungan masyarakat, di tengah lingkungan sekolah, dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa pesan pembebasan itu kepada siapapun. Kita harus bisa mengkabarkan anugerah Allah itu kepada seluruh bangsa. Jangan menjadi seperti Yunus yang hanya mau menyimpan anugerah keselamatan itu bagi dirinya sendiri. Tetapi marilah kita meneladani Yesus. Berada di sisi manakah kita? Apakah kita berada di sisi Yunus sebagai seorang yang partikularisme? Ataukah kita berada di sisi Tuhan Yesus sebagai seorang yang universalis? Dari Tuhan Yesus kita belajar bahwa anugerah Allah itu menembus segala tembok pembatas. Bahwa anugerah Allah itu dapat mengatasi segala batasan. Gratia excedit terminos. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami ya Bapa supaya melalui firman pada pagi hari ini kami dapat meneladani, kami dapat meniru, kami dapat mencontoh perilaku yang Engkau lakukan ya Bapa. Supaya kami dapat menjadi sama seperti Engkau, mau mengabarkan kabar Injil, mau mengabarkan kabar sukacita, mau mengabarkan anugerah Allah kepada seluruh orang, kepada seluruh bangsa-bangsa. Jauhkanlah kami ya Bapa dari sifat-sifat egois, dari sifat-sifat yang mirip dengan Yunus yang hanya mau menganggap bahwa anugerah Allah itu hanya ditujukan kepada diri kami sendiri ya Bapa. Ajarkan kami ya Bapa, supaya kami juga dapat terus mau untuk rindu mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat terus melakukan firman-Mu ini di tengah kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, belajar tentang sejarah dalam firman Tuhan, hidup beriman seperti bangsa Israel. Perjalanan yang tidak lurus dan enak, berhasil terus. Firman Tuhan selalu akan menjadi barometer untuk masing-masing pribadi anak Tuhan, untuk selalu hidup sesuai kehendak-Nya, agar anugerah Tuhan bisa kita rasakan dan ditujukan untuk pribadi kita. Firman Tuhan pagi ini juga membantu pada kita semua, bagaimana caranya anugerah Tuhan menjadi milik semua orang. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nats yang akan saya ambil untuk mendasari persembahan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dan yang bertugas bisa maju ke depan. Pagi ini kita akan membersihkan 2 persembahan, kantong hijau untuk TK Ester dan yang hitam untuk operasional gereja kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kasih, anugerah,
Terlebih Tuhan, berkat yang Engkau berikan kepada kami terlalu banyak dan terlalu besar. Ajar kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Kuduskan dan sucikan Tuhan tangan-tangan yang sudah menyiapkan dan memberikan dengan ketulusan hati kami masing-masing. Seberapapun yang kami berikan ya Tuhan, itulah yang ingin kami berikan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyucikan dan menguduskan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mau persembahkan persembahan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kantong kolektor beredar diiringi dengan alunan musik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengatakan, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditujukannya kepadamu yang dengan ajaib. Kuatkan dan teguhkanlah hatiku, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 22 dan 25. Kita akan memuji Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Karyamu sungguh
Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah senantiasa menyertai kami ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Khususnya kami bersyukur bagi jemaat-Mu di tempat ini, yang pada pekan ini merasakan sukacita, karena Engkau izinkan untuk merayakan ulang tahun dan juga bertambah usia. Kami berdoa untuk Bapak Hardianto, untuk Bapak Daniel Irawan, untuk Bapak Tulus Sagala, untuk Bapak Yosef Stephen, untuk Saudara Gabriel Artorio, dan juga untuk Saudara Matius Andang. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa anugerah-Mu ini menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu ini, bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Karena itu, di tengah rasa sukacita ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan umur yang panjang, Engkau memberikan kesehatan, terlebih lagi Engkau memberikan kebahagiaan yang baru di tengah usianya yang juga baru ya Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam menjalani hari-hari kehidupan sebagai anak-Mu ini ya Bapa, supaya dimanapun anak-anak-Mu ini berada, baik itu di dalam lingkungan pekerjaan, baik itu di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, terlebih lagi di dalam lingkungan keluarga dan juga di lingkungan pelayanan, setiap jemaat-Mu yang berulang tahun ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberikan Roh Kudus, supaya dapat menuntun kehidupan anak-anak-Mu ini, supaya dapat menjadi garam, supaya dapat menjadi terang di tengah dunia ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan segala harapan, segala kerinduan, dan juga segala cita-cita dari saudara-saudara kami ini ya Bapa. Kiranya semua itu dapat Engkau berkati dan juga dapat Engkau wujudkan ya Bapa. Kiranya Engkau juga memelihara, Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu ini, dan inilah segala doa, segala puji dan syukur yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ini. Haleluya. Amin. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari, jadilah pelaku firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Untuk mengambil saat teduh, setelah itu kita bisa bersama-sama beramah tamah di belakang gereja. Tuhan Yesus memberkati.